Lebih lengkap kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Ada Linda Wirawan di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Linda, apakah jumlah pemudik yang tiba hari ini sudah melebihi kemarin? Ya, Friska dan saudara yang dapat Anda saksikan di belakang saya pantauan kami sejak sore tadi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Memang saat ini sudah berkurang seperti itu jumlah pemudik dibandingkan dengan siang tadi, mengingat waktu penerbangan tersibuk jatuh pada pukul 13.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Tengah dengan jumlah sebanyak 56 penerbangan. Dan juga dari data terbaru yang kami dapatkan mengenai jumlah pemudik pada tanggal 29 April 2022 itu ada sebanyak 35.700 penumpang dengan total 259 penerbangan, dan jumlah ini Friska ini meningkat kurang lebih 1.000 perharinya mengingat data jumlah penumpang kemarin pada tanggal 28 April 2022 ada sebanyak 34.200 penumpang, sedangkan satu hari sebelumnya yaitu 27 April ada 32.400 penumpang. Dan juga untuk jumlah rekapitulasi penumpang arus mudik pada tahun 2022 ini sejumlah 144.414 penumpang. Ini merupakan kenaikan sebanyak 2.584,5%. Mengingat di waktu yang sama pada tahun 2021 hanya ada sebanyak 5.949 penumpang. Dan untuk data yang kami dapatkan juga daerah tujuan dan asal yang mendominasi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ini ada didominasi dari kota Jakarta, Surabaya, Kendari, dan juga Yogyakarta. Dan juga untuk puncak mudik yang diprediksi jatuh pada tanggal 28 April hingga 1 Mei 2022. Untuk itu pastinya banyak sekali antisipasi yang dilakukan dari pihak bandara untuk lonjakan penumpang. Salah satunya adalah dengan menyiapkan penerbangan ekstra atau extra flight, di mana ada sebanyak 5 ekstra penerbangan keberangkatan, juga ada 4 ekstra penerbangan kedatangan jenis penerbangan domestik. Selain penerbangan domestik, saudara, juga ada penerbangan internasional reguler yang jatuh pada tanggal 20 yang mulai dibuka pada tanggal 28 April 2022, dan ini akan dilaksanakan rutin setiap minggunya sebanyak 2 kali seminggu, yakni jatuh pada hari Kamis dan juga pada hari Sabtu. Untuk hari ini sendiri ada 1 jadwal kedatangan dan juga 1 jadwal keberangkatan dari dan ke Kuala Lumpur. Ada sebanyak 155 penumpang dari Kuala Lumpur dan juga ada 123 penumpang yang berangkat dari kota Makassar menuju ke Kuala Lumpur. Friska. Linda, kalau jumlah penumpang sangat banyak sudah masuk waktu-waktu puncak arus mudik, bagaimana antisipasi? Karena kan kita tahu ini masih pandemi, agar para pemudik yang menunggu juga bisa tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, dari pihak bandara sendiri, Friska, tentunya sudah ada antisipasi-antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi lonjakan penumpang. Salah satunya adalah menyiapkan posko arus mudik. Ini bisa didatangi oleh para penumpang yang terletak di lobi keberangkatan untuk memastikan adanya ketertiban, keselamatan, dan juga keamanan serta kebersihan bandara. Selain itu juga selalu dihimbau kepada para penumpang yang akan pulang ke kampung halamannya melalui jalur udara di Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar ini, tentunya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan masker. Juga tentunya untuk para penumpang yang ingin pulang ke kampung halamannya melalui jalur udara harus menyiapkan beberapa protokol kesehatan. Salah satunya untuk penumpang yang telah melakukan vaksin pertama ini masih harus memperlihatkan tes PCR 3 kali 24 jam. Untuk penumpang yang baru melakukan vaksin kedua ini masih harus memperlihatkan tes antigen 1 kali 24 jam. Dan untuk penumpang yang telah melakukan vaksin pertama, kedua, dan juga booster ini bisa langsung masuk ke dalam pesawat tanpa perlu memperlihatkan tes antigen ataupun tes PCR, Friska. Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Penumpang di Bandara Hasanuddin meningkat mencapai 35.000 dan diprediksi masih akan terus mengalami peningkatan sampai prediksi puncak arus mudik pada 1 Mei mendatang. Terima kasih Linda Wirawan atas laporan Anda.